Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat dalam 24 jam terakhir, Bitcoin mendapatkan semacam pullback dari yang awalnya kita sempat menyentuh 71.000, sekarang kita kembali berada di range 69 ribuan. Nah, di video hari ini kita bakalan membahas kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya, apakah ini berarti kita sudah menyelesaikan rally yang kita lihat selama beberapa hari terakhir, dan akan kembali reverse, ataukah ini semacam pullback biasa. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global, market cap kripto berada di angka 2,6 triliun dolar atau turun sekitar 0,49%. Walaupun sebenarnya kalau misalnya teman-teman lihat di top 10 coin sendiri, keadaannya itu mix ya. Sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Kenaikan dan penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 4%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Dogecoin dengan kenaikan 4,3% menuju 0,171 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, kita bakalan mulai dari melihat net flow spot Bitcoin ETF terlebih dahulu, teman-teman. Sekali lagi, perlu saya remind bahwa spot Bitcoin ETF itu tidak hanya ada di US ya, teman-teman, tidak hanya di Amerika Serikat. Tapi di berbagai belahan dunia lain itu juga ada yang sudah mempunyai spot Bitcoin ETF. Salah satunya adalah Hong Kong, yang tentunya kita tahu baru-baru saja di-approve dan aktif bertransaksi. Nah, teman-teman, sejak Hong Kong Bitcoin ETF ini aktif bertransaksi, mereka telah berhasil mengumpulkan angka yang tidak kecil. Disampaikan di sini, Hong Kong Bitcoin ETFs had 2 consecutive days of inflow. Hong Kong ETF hold 3,990 Bitcoin worth 250 million US dollars. Jadi teman-teman, untuk sementara gitu ya, memang demand-nya kalau secara nominal cukup jauh ya kalau kita bandingkan dengan spot Bitcoin ETF dari Amerika Serikat. Tapi ini tetap adalah merupakan salah satu sumber demand bagi Bitcoin. Dan sampai hari ini mereka telah berhasil melakukan akumulasi kurang lebih 250 juta dolar atau kurang lebih 3.690 Bitcoin. Nah, kita harapkan tentunya inflow dari Hong Kong ETF juga bisa secara konsisten kembali meningkat dan dalam keadaan positif, karena di tanggal 16 kemarin kita mendapatkan outflow yang lumayan banyak, 202 Bitcoin, teman-teman. Sehingga terjadi pengurangan di sini dari yang awalnya mereka mempunyai 4.300-an menjadi 4.100 menjadi 3.500. Gitu ya. Dan sekarang kita mulai kembali melihat inflow terjadi. Dan tidak hanya di Hong Kong, teman-teman, tapi juga di Amerika Serikat. Kita melihat beberapa hari terakhir, spot Bitcoin ETF di US itu rata-rata kembali mengalami inflow yang lumayan konsisten. Artinya selama beberapa hari terakhir kita selalu mendapatkan net flow yang positif. BlackRock lagi-lagi mencuri perhatian gitu ya. Dengan adanya inflow yang angkanya tidak kecil, the BlackRock Bitcoin ETF sees biggest flow in nearly 2 months with $291 million coming in today. Jadi kita mendapatkan angka inflow terbesar selama kurang lebih 2 bulan terakhir di angka 291 juta dolar dalam bentuk Bitcoin ke BlackRock ETF atau IBIT gitu ya. Dan ini angka terbesar teman-teman. Selama 2 tahun terakhir, inflow yang lumayan besar tidak hanya datang dari BlackRock sebenarnya, tetapi berita baik berikutnya itu juga Fidelity melakukan akumulasi, teman-teman. Fidelity melakukan akumulasi untuk beberapa ratus Bitcoin, dan itu tentunya adalah sebuah hal yang sangat baik untuk kita lihat, karena biasanya memang demand yang besar itu datang dari BlackRock dan juga Fidelity. Dan keduanya beberapa hari terakhir itu secara konsisten menciptakan inflow. Dan di sisi yang lain, Grayscale yang awalnya terus mengalami outflow, beberapa hari terakhir terlihat mulai trennya shifting menjadi netral, teman-teman. Saya belum bisa katakan bahwa Grayscale sudah sekarang menjadi positif. Kenapa? Karena setelah berbulan-bulan mereka membuat outflow yang cukup besar, baru beberapa waktu terakhir mereka
ada sesekali mendapatkan inflow, sesekali mendapatkan sedikit outflow, sesekali juga nol angkanya. Nah, hari terakhir atau kemarin itu termasuk yang nol. Jadi zero inflow for Grayscale today. For GBTC, no outflow is good news. Jadi, bahkan kalau GBTC itu tidak mendapatkan inflow saja, itu sudah berita baik, teman-teman. Kenapa? Karena ETF-ETF lainnya itu mendapatkan inflow. Nah, kalau misalnya kita bicara 1,5 atau 2 bulan yang lalu, ketika beberapa spot Bitcoin ETF lainnya itu melakukan akumulasi, tetapi net inflow-nya itu menjadi tidak terlalu besar karena Grayscale melakukan outflow yang cukup besar, biasanya sampai ratusan juta dolar juga. Jadi kalau kita anggap misalnya spot Bitcoin ETF lainnya itu berhasil melakukan akumulasi 300 juta dolar katakanlah per hari, sedangkan Grayscale misalnya menjual atau outflow-nya kurang lebih 200 sampai 300 juta dolar juga, ya jatuhnya berarti net flow-nya netral gitu. Nah, beda cerita kalau misalnya sekarang spot Bitcoin ETF lainnya selain Grayscale itu melakukan akumulasi hanya katakanlah 150 juta dolar per hari. Tapi Grayscale tidak ada outflow alias nol. Jadi sekarang justru inflow-nya lebih besar, surplus 150 juta dolar. Ngerti ya maksud saya teman-teman ya? Jadi inilah sebuah berita yang sangat baik juga. Apalagi jika sampai nanti kita melihat Grayscale juga kembali menjadi sumber demand baru dengan adanya inflow yang konsisten. Dan mudah-mudahan itu bisa terjadi ya teman-teman. Untuk sementara kita belum bisa mengatakan hal tersebut, karena walaupun kemarin ada beberapa kali inflow, tapi angkanya belum besar dan belum terlalu konsisten. Gitu ya. Tapi regardless, semuanya masih menunjuk ke arah yang positif, teman-teman. Inflow dari spot Bitcoin ETF beberapa hari terakhir itu cenderung selalu dalam keadaan surplus. Hong Kong ETF juga surplus. Dan kita juga melihat dari segi price action tentunya, semuanya masih terlihat cukup oke gitu ya. Ya walaupun kita memang melihat ada pullback terjadi di Bitcoin. Dari yang awalnya kita sempat nyentuh ke area 71.900-an. Dan kemudian kita mendapatkan rejection dari sana. Nah, di video kemarin teman-teman, saya sudah sampaikan bahwa ini adalah menjadi area tahanan terakhir. Ini resistance terakhir sebelum kita menuju ke fase price discovery. Kalau yang kemarin, yang 67.000 di sini, ini adalah resistance terakhir untuk kita ke area all time high. Ya kan? Dan kita sudah kembali ke all time high. Ya, roughly lah gitu ya. Karena all time high di range kurang lebih 72 sampai 73.000, 74.000. Ya, kita sudah berada di range all time high. Itu sudah tercapai. Nah, tetapi kita masih mempunyai satu tahanan terakhir sebelum kita masuk ke price discovery. Price discovery itu artinya ya kita sudah berada di all time high yang baru, harga yang tidak pernah kita lihat sebelumnya, itu sudah di atas 74.000 dan itu bisa menjadi awal dari fase optimism lagi, teman-teman. Dan mulai mungkin masuk ke fase euforia. So, teman-teman, kalau misalnya teman-teman nonton video saya yang kemarin, harusnya tidak terlalu terkejut dengan pullback yang kita lihat hari ini. Karena saya sampaikan bahwa untuk teman-teman yang belum sempat masuk ke setup apapun, maka ini bukan saatnya untuk kembali masuk. Kenapa? Karena teman-teman berarti buy di area resistance. Jadi itu tidak make sense untuk dilakukan. Kalaupun kalian mau, tunggulah gitu ya, tunggulah ada beberapa setup berikutnya yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya mungkin dengan menunggu kita breakout di atas 72 sampai 73.000 dan kemudian start konsolidasi. Ini bisa menjadi setup pertama. Atau teman-teman bisa memanfaatkan lagi area support berikutnya. Katakanlah kita kembali nge-retest ke sekitaran area di sini. Dan itu mungkin kalian bisa mendapatkan long setup lagi. Gitu ya. Tapi sebelum kedua hal tersebut terjadi, ini adalah gray area teman-teman. Area di mana kalian kemungkinan tidak akan mendapatkan risk to ratio yang baik untuk trading setup kalian. Nah, baru kemarin lagi saya temukan ada satu komentar mengatakan, kok banyak kan nunggu, nggak masuk-masuk, kapan masuknya gitu kan. Nah, itu adalah komentar klasik yang muncul di channel saya, teman-teman. Padahal, kalau misalnya kalian rutin menonton video saya, kalian tahu dan saya sudah sering sampaikan, bahwa saya lebih prefer untuk lebih banyak menunggu daripada saya terlalu agresif masuk ke market. Padahal saya tahu bahwa setup tersebut tidak menghasilkan risk to ratio yang baik dan tidak sesuai keinginan saya. Teman-teman, saya mempunyai spot back. Dan kalau misalnya Bitcoin naik terus dari sini, saya tidak masalah. Saya tidak merasa ketinggalan kereta karena saya punya spot back.
Nah, kalau kita bicara soal trading, itu beda cerita. Trading itu harus ada setup-nya gitu loh. Tidak bisa asal masuk. Kalau misalnya ngasal masuknya, ya kalian sampai kapanpun nggak bakalan bisa profit konsisten, karena kalian memaksakan setup. Dan perlu saya ingatkan teman-teman, bahwa kita kemarin itu sudah masuk bahkan dari sini. Nah, berarti orang yang komentar kemarin itu mungkin tidak rutin menonton. Karena kalau kalian rutin menonton, kalian bisa cek saja videonya di sekitaran tanggal 1 atau 2 Mei gitu ya. Kalian cek saja videonya. Saya sampaikan bahwa saya akan start mencari peluang untuk long ketika kita breakout dan start mendapatkan konsolidasi di sini. Dan ini adalah setup kita. Kita sudah masuk bahkan dari 58 ribuan. Sekarang kita sudah berada di range 70 ribu. Oke? Jadi, kalau misalnya posisi yang di sini masih terbuka, ya ngapain saya harus tambah posisi lagi di sini, teman-teman? Saya juga, kalau misalnya udah taking profit, misalnya udah profitnya lumayan banget, ngapain juga saya harus buru-buru kembali masuk ke market? Lebih baik saya menunggu setup yang potensial ratio-nya sudah baik, kemudian saya melihat price action-nya juga mendukung, baru saya masuk lagi. Kalau tidak, saya tidak khawatir. Kalau misalnya ternyata ketinggalan kereta, saya sudah punya spot back. Kalau misalnya naik terus dari sini 100 ribu besok, saya lebih happy lagi, teman-teman. Tapi ini, kalau kita bicara soal short term, tentunya ini lebih relevan untuk para traders ya, bukan untuk investor. Kalau investor, mah kalian nggak usah ngelihat 1 hour chart, 15 minute chart, ngapain? Karena kan investasi. Lihatnya itu di weekly, monthly. Nah, itu untuk investor. Kalau kita sudah masuk ke time frame kecil, nah itu cenderung untuk traders tentunya. Jadi perlu dipahami ya, teman-teman. Oke? Nah, oke. Pertanyaannya, teman-teman sekarang. Apakah berarti rally yang kita lihat di sini sudah selesai dan kita akan kembali reversal? Ataukah ini hanya sekedar pullback dan kita akan kembali menunjukkan kenaikan? Nah, kalau kalian tanya saya secara pribadi, gitu ya, saya lebih condong ke senario kedua, yang merasa bahwa ini hanya sekedar pullback biasa. Kita mendapatkan kenaikan yang sudah lumayan signifikan, teman-teman, dari yang 57.000 ke area 71.000. Itu adalah kenaikan berapa? Kurang lebih 27%. Dalam kurun waktu berapa hari? Kurang lebih 2 minggu. Kita mendapatkan kenaikan hampir 30%. Itu kenaikan yang lumayan signifikan untuk Bitcoin karena market cap-nya tidak kecil, teman-teman. Nah, dan juga yang kedua, kenaikan yang kita lihat di sini terlihat cukup impulsif, teman-teman. So, pullback yang kita lihat di sini menurut saya sangat wajar terjadi. Kalau kalian lihat yang sebelumnya, ya hal yang serupa juga baru saja terjadi sebenarnya. Kita mendapatkan rally yang sangat kencang di sini. Ada pullback, naik lagi, pullback. Kita membentuk yang namanya running flat, and then kita rally. Sekali lagi teman-teman, bentuk konsolidasi itu nanti bisa banyak macam. Dan saya rasa ini adalah kembali awal dari pembentukan bullish continuation pattern berikutnya. Nah, bullish continuation pattern-nya yang mana, itu belum tahu teman-teman. Karena sekarang masih sangat prematur pergerakan harganya, price action-nya, sehingga bagi saya belum ketemu gitu. Price action-nya mau membentuk pattern apa. Sekali lagi bisa banyak macam, bisa dalam bentuk bull flag, ya kan? Bisa dalam bentuk rectangle, bisa dalam bentuk expanding flat, bisa dalam bentuk running flat. Atau kalau misalnya mau yang lebih simple, bisa aja membentuk ascending triangle. Which is menurut saya ini adalah salah satu yang paling saya favoritkan gitu ya, ascending triangle. Tapi itu mungkin perlu waktu, tidak sekarang teman-teman. Dan saya rasa di video kemarin juga sudah dengan sangat jelas ya, saya sampaikan ke teman-teman semua bahwa apabila kita melihat Bitcoin kesulitan gitu ya untuk break di atas area 71 ribuan di sini dan selalu mendapatkan rejection berkali-kali, maka kalian harus waspada bahwa ini bisa aja dengan sangat cepat itu turning into reversal pattern. Artinya ini kita bisa anggap sebagai triple, bahkan ada 4 top di sini. Kita breakdown dari neckline-nya dan kita kemudian terkoreksi. Oke? Dan itu juga adalah alasan utama kenapa saya sampaikan ini pada saat kemarin ya. Ini bukan saatnya untuk long, teman-teman. Kita di area resistance.
Nah, barulah nanti lagi, sekali lagi, kalau misalnya kita sudah mendapatkan ada breakout di atas area 72 ribuan dan start konsolidasi, itu bisa menjadi setup bagi kalian berikutnya untuk masuk. Atau kalau misalnya kalian cenderung merupakan traders yang lebih agresif gitu ya, area yang bisa kita cari sebagai area major support terdekat ya, itu mungkin di sekitaran area 68.500 sampai 69.000. Saya sampaikan di video kemarin juga bahwa pullback yang saya lihat di sini maksimal akan nyampe ke 69 sampai 68.500. Jadi itu sebuah range ya teman-teman. 69.000 sampai 68.500. Kita hampir menyentuh ke area tersebut dan kemudian rebound. Nah, kalau misalnya teman-teman memang adalah seorang traders yang agresif, maka area ini kemungkinan bisa dimanfaatkan gitu ya. Karena kita mendapatkan ada dua confluence secara sekaligus. Yang pertama, memang ini adalah area horizontal support. Diikuti juga, ini adalah area support dari trendline. Nah, kalau misalnya teman-teman zoom in ke time frame yang lebih kecil, katakanlah di 15-minute chart, dan kemudian kalian menemukan ada misalnya semacam reversal pattern ketika kita nyampe ke area ini, katakanlah ada falling wedge misalnya. Ya kan? Atau misalnya ada inverse head and shoulder katakanlah, atau ada double bottom. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Tapi ini lebih ke teman-teman yang merupakan tipikal traders yang agresif. Kalau yang konservatif, saya lebih menyarankan teman-teman untuk menunggu dia breakout dari 72.000, start konsolidasi, dan itu bisa menjadi peluang kalian lagi untuk masuk. Oke, tapi sebelum kedua senario tersebut terjadi, sebelum kita nge-retest ke area ini, atau kita breakout di atas area tersebut, please, jangan trade di pertengahan seperti ini, teman-teman. Kalian tidak akan temukan setup dengan risk to reward ratio yang baik. Jadi kalau untuk short term banget, teman-teman, saya masih bisa melihat Bitcoin untuk sekali lagi push ke atas. Dan kemudian kemungkinan akan start mendapatkan konsolidasi yang lebih besar. Kita akan mungkin bergerak choppy di sekitaran area di sini. Dan saya pengen ngelihat ada semacam bullish continuation pattern tercipta di sana untuk kembali mempertinggi persentase bahwa yang kita lihat di sini hanya sebuah pullback biasa dan kita akan kemudian meneruskan kenaikan menuju ke fase price discovery. So, kesimpulannya teman-teman, untuk sementara kalau untuk short term ya, kita masih berada di gray area. Sangat prematur untuk kita menentukan sekarang pattern apa yang dicoba dibentuk. Tetapi saya rasa ini hanya sebuah pullback biasa. Dan maksimal, sekali lagi, pullback yang saya lihat nyampe ke 69 sampai 68.500. Itu area maksimal ya, menurut saya akan disentuh. Dan dari sana kita kemungkinan akan mendapatkan rebound dan start mendapatkan konsolidasi, membentuk pattern continuation. Itu adalah opini saya pribadi. Nah, tentunya teman-teman, semua senario sekali lagi bisa datang dengan yang namanya invalidasi. Nah, invalidasi dari skenario ini adalah apabila kita sampai mampu breakdown di bawah area 67.000 lagi dan start mendapatkan konsolidasi berupa bearish continuation pattern, maka itu bisa menginvalidasi skenario bullish saya dan kita akan setidaknya kembali ke area 60.000 atau bahkan break di bawah area tersebut. Skenario ini menurut saya probabilitasnya tidak tinggi, oke? Tetapi kita tetap harus aware bahwa ada potensi skenario ini bisa terjadi. Sekali lagi, namanya analisa itu bentuknya probabilitas, teman-teman. Probabilitas artinya skenario A, probabilitasnya berapa, skenario B, probabilitasnya berapa. Nah, kalau misalnya kita bicara soal skenario yang tadi kita barusan sampaikan, skenario bullish-nya menurut saya persentase sekarang 75%, 25%-nya bearish. Oke? Jadi, semoga teman-teman dapat menangkap ya apa yang saya sampaikan di video hari ini. Jangan terburu-buru untuk kembali masuk ke market. Tunggulah kedua area yang tadi saya sampaikan. Kalau misalnya ada setup yang kalian bisa manfaatkan di kedua area tersebut, baru mungkin teman-teman bisa consider untuk kembali masuk. Sekali lagi, saya pun bukan seorang financial advisor, teman-teman. Kalian wajib melakukan riset kalian sendiri supaya kalian mengerti nantinya kenapa kalian masuk ke trade tersebut, kemudian apa yang harus kalian lakukan berikutnya. Kalian harusnya mengerti kalau misalnya kalian belajar sendiri, analisa sendiri, jadikan apa yang saya sampaikan di video hari ini sebagai tambahan informasi saja. Oke? So, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.